حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa inna saqal hadis kitabullah. Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajhala yujala alayya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan kumpulnya di majelis ini semuanya bisa menjadi pertanda kumpul lagi mudah di surga nanti insyaallah. Pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan terbaik pula Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwataddin fillah, tema kita motivasi Al-Quran dengan tema relasi antara murid dan guru, relasi antara santri dan guru atau kiai, antara khidmah dan adab. Saya ambil dari 2 ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Muhammad bagaimana hubungan yang semestinya antara murid dan guru yang sekarang lagi agak rame dulu beberapa waktu yang lalu dianggap sebagai sebuah hubungan perbudakan, sebagai sebuah hubungan feudalisme dan lain sebagainya. Mari kita coba lihat bagaimana Al-Quran, Pak, karena kita punya sumber hukum utama yaitu Al-Quran, berbicara tentang relasi hubungan antara murid dan gurunya, antara murid dan kiainya, antara murid dan tuan gurunya, antara murid dan ajengannya. Itu sebenarnya hubungannya kayak apa dalam pandangan Al-Quran, hadis, dan sudah tentu bagaimana da'bus salihin, da'bus salafus saleh, bagaimana perilaku salafus saleh ketika mereka memiliki guru dan bagaimana mereka bersikap terhadap gurunya. Mari kita coba lihat, saudaraku, yang pertama Al-Quran, nanti Bapak bisa lihat suratnya familiar, ya, Bapak baca setiap malam Jumat, yaitu surat Al-Kahfi. Nanti bisa dicek di ayat yang ke-60 dan juga ayat ke-66. Surat Al-Kahfi ini di ayat 60 bunyinya begini, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nah, sebelum saya bahas terjemahan Al-Kahfi ayat 60 ini, Pak, saya ingin menjelaskan dulu background ayat ini, setting ayat ini apa gitu kan. Jadi ayat ini berbicara tentang Nabi Musa yang membawa kaumnya sebanyak sekitar 600.000, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya. 600.000 Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa eksodus dari Mesir ke Palestina. Kita semua tahu, bapak-bapak, saudaraku, Mesir itu kan benua Afrika. Palestina itu kan Syam. Sebenarnya bisa antara Mesir ke Syam tanpa menyeberangi lautan itu bisa. Tapi muter ke utara dan itu jauh.
Nah, sehingga mencari lintasan yang lebih dekat dari Mesir ke Syam, Palestina, itu mau nggak mau nyeberangin apa? Laut Merah, Pak. Nah, inilah tipologi dan wataknya Bani Israel. Wis dikai enak supaya nggak diperbudak lagi oleh siapa? Rezim Firaun. Kan Mesir kan Firaun pada waktu itu, Pak. Mau dibawa ini supaya punya negeri sendiri, supaya aman, supaya nyaman ke negeri yang disebut Al-Ard Al-Muqaddasah. Kan. Kata Allah itu kan Al-Ard Al-Muqaddasah. Itu tanah yang disucikan. Tapi kenyataannya apa? Yang ngono itu. Delok apa Pak? Di hadapannya ada laut. Komplain mana? Memang Bani Israel itu suka komplain, ngamuan, emosian, khianatan. Makanya kalau saya ke Israel, saya ke bolak-balik ngebom apa? Gaza, padahal sudah gencatan senjata. Ya situ memang wataknya gitu. Jangankan presiden-presiden di dunia dikhianatin, Tuhannya itu loh dikhianatin. Terus nabinya dikhianatin dan mau dipateni. Ada yang juga dibunuh. Itu begitu wataknya. Maka ketika akhirnya Musa alaihissalam berhasil, Pak, nyampe di laut, mereka itu kaget sebenarnya. Loh, katanya Al-Ard Al-Muqaddasah gitu. Katanya tanah yang penuh harapan, yang disucikan. Nah, iki laut nang ngarepku sah. Bahasa kita begitu, Pak. Iki laut, ya apa awakmu? Musa dipanikin gitu, Pak. Kalimatnya Nabi Musa ini ya, ada di ayat yang lain, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 61, 62, 63 itu. Nabi Musa di ngomong gini, inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini Nabi Musa, ketika Nabi Musa dipanikin gitu, ini Nabi Musa ngomongnya enteng aja. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya, Allah bareng aku kok. Allah bareng aku. Pasti Allah akan nuntun aku. Gitu bahasanya Nabi Musa. Bareng aku, Pak, perhatiin. Agak beda kalimatnya dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW ketika dipanikin oleh sahabatnya Abu Bakar ketika berada di Gua Sur sebelum hijrah kan. Kan ada di Gua Sur tuh Rasulullah itu. Itu kan yang namanya pengejar atau pencari jejak itu kan sudah tahu Nabi itu ada di gua itu, Pak. Udah tahu, Pak. Logika mereka, logika pencari jejak. Pencari jejak zaman itu tuh kan canggih, Pak. Nggak perlu GPS. Dan itu orang-orang yang hebat. Orang-orang pegunungan badui yang hebat. Jadi itu sudah tahu tuh jejaknya. Maka Allah menurunkan bantuan kan. Ada apa? Ada laba-laba ya kan. Terus ada merpati bertelur. Terus ada 3 itu Pak. Ada tanaman belukar itu tiba-tiba muncul itu. Jadi si yang ngejar itu bingung. Iki jejak entek nang gua iki lah kok nang kene ono 3 hal ini. Nggak mungkin berarti Muhammad ada di sini. Nah itu di dalam itu yang namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq itu kan sudah rada panik gitu. Ya Rasulullah gimana nih kalau ketahuan. Apa kata Nabi Pak? Innallaha la tahzan, innallaha ma'ana. Beda ya. Jangan khawatir, jangan sedih. Allah bareng kami, Allah bareng kita maksudnya. Allah bareng kita. Bandingkan dengan pernyataan Nabi Musa tadi, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Allah bareng aku. Allah akan ngasih petunjuk kepadaku. Jadi kalau Nabi Musa dipanikin sama kaumnya, Nabi Musa itu ngomong, Allah bareng aku, gak bareng awakmu. Ini bahasanya. Tapi ketika Nabi Muhammad dipanikin oleh sahabatnya, Allah bareng kita, santai saja. Itulah kenapa kaum Bani Israel itu egoistisnya tinggi banget, Pak. Egoisnya tinggi banget. Ya karena itu tadi, saudara. Nah akhirnya kan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa kan, untuk apa? Anidrib bi asaqal bahar, untuk membelah apa? Lautan dengan itu. Dan akhirnya terbelah lautan itu, Pak. Terbelah lautan. Nah, setelah terbelah lautan itu kan 600.000 orang Bani Israel itu kan turun itu, Pak. Itu kalau ahli sunnah wal jamaah memahami, Pak, yaitu benar-benar laut itu terbelah bukan karena fenomena alam dan lain sebagainya. Itu benar-benar mukjizat itu, Pak, yang ditunjukkan oleh Allah kepada Bani Israel. Mestinya Bani Israel kan tambah beriman kan begitu kan. Itu kalau saya bayangin itu ya, dengan fakana kullu firqin kataidil azim. Itu di Al-Quran disebutkan seolah-olah itu menjadi dinding yang sangat tinggi besar, Pak. Dinding ono banyune, Pak. Berarti kan kayak akuarium. Itu
Bayangan saya itu Bani Israel itu melaku itu sampai tola-tole Pak. Terkagum-kagum, wih hebat ini, wih hebat. Maka nyampe semua mereka selamat kemana? Ke daratan itu. Terus akhirnya Fir'aun masuk toh. Fir'aun dan tentaranya masuk. Itu air itu bersambung lagi. Tenggelamlah mereka. Itu mereka tuh seneng. Nah di antaranya diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis. Di antara mereka ada yang bertanya kepada Nabi Musa. Sebenarnya pertanyaan ini dalam rangka kekaguman kepada Nabi Musa, Pak. Musa nek ngene iki sing paling pinter sapa? Gitu loh. Nek koyo ngene iki nek sampai berhasil sing paling pinter apa? Lah jawaban Nabi Musa itu normatif. Sapa sing paling pinter nek gak dhewe? Kan begitu, Pak. Loh iya toh. Nabi itu terpilih karena termasuk orang terbaik di kaumnya kan. Seperti Rasulullah Muhammad SAW terpilih karena terbaik di zaman Pak, di seluruh masa kan begitu. Nabi Isa terpilih karena terbaik di zamannya kan begitu kan. Nabi Musa terpilih ya, apalagi Nabi Musa yang pegang tongkat saat itu. Ada juga Nabi Harun Pak, memang Nabi Bani Israel wak ya Pak, Nabi Bani Israel wak ya. 124.000 Nabi, 313 Rasul diantaranya itu, sekitar 60-70% itu dari kalangan Bani Israel. Itu buahnya. Tetapi saat itu yang menjadi top Nabi adalah siapa? Musa alaihissalam. Dia bawa Taurat, Pak. Makanya Musa ketika ditakui, siapa yang paling pintar? Jawabannya apa? Aku. Siapa mana? Nah, jawaban itu secara normatif, Pak, benar. Secara ilmu benar. Tapi secara adab, gak pas jawaban itu. Mestinya, nah awet dewe Allah lah, ini semua Allah begitu tuh. Nggak tahu kenapa Nabi Musa tiba-tiba jawabnya seperti itu. Ditegurlah sama Allah kan. Akhirnya Allah mengatakan bahwa ada yang lebih pintar dari kamu. Loh siapa? Sekarang kamu ngomonglah sama pembantumu. Coba kata-kata saya apa? Pembantumu. Suruh masak ikan kan begitu kan. Dibawa untuk perbekalan. Kamu lakukan perjalanan. Nanti sampai ketemu Majma' Al-Bahrain kan begitu kan. Kau ketemu sama dia. Disitulah ayat 60 berbicara, Pak. Ayat berapa tadi? 60. Wa id qala. Kalau yang lihat mushaf dan terjemahan nanti bisa lihat terjemahannya pasti beda ini, Pak. Wa id qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahu. Fatah itu tekstualnya artinya itu adalah pemuda, Pak. Tetapi terjemahannya apa? Pembantu. Ya. Ada selain pembantu terjemahnya? Ada selain pembantu terjemahnya? Nggak ada yang lihat nih Pak. Oke Pak, saya cari punya saya. Punya saya bukan pembantu Pak. Saya pakai aplikasi Quran Majid. Berbayar nih Pak. Nggak ada yang selain pembantu. Nggak ada yang lihat. Cuma ini berapa ini? 1, 2, 3. Pembantu Mas? Yang Masnya pembantu? 60. Surat Al-Kahfi ayat 60. Pembantu. Ada selain pembantu? Ada selain pembantu? Bapak ini? Pembantu semua? Pembantu semua Pak? Masa pembantu semua Pak? Nggak ada yang selain pembantu Pak? Nih kalau punya saya, diterjemahkan bukan pembantu, tapi apa? Murid. Nah, Bapak murid ya? Oke, Bapak murid. Jadi ada 2 terjemahan. Ada yang menerjemahkan apa? Pembantu dan ada yang menerjemahkan apa? Murid. Oke. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, kan begitu kan? Saya nggak akan berhenti berjalan sampai saya menemukan apa? 2 lautan. Atau saya akan terus berjalan kalau nggak ketemu selamanya kan gitu kan. Ini semangatnya Nabi Musa kepingin ketemu sama orang yang lebih pintar daripada dirinya. Dan dia ngomong kepada siapa? Pembantunya kan, untuk menyiapkan segalanya kan. Karena itu perjalanan yang jauh. Nah, di situ diterjemahkan fatah itu dengan pembantu. Ada juga yang menerjemahkan murid. Pemuda itu teksnya, Pak. Fatah itu pemuda, bujang. Tapi posisinya itu adalah pembantu dan murid. Dr. Wahba Az-Zuhaili itu menyebutkan siapa ya yang dimaksud itu, orang itu, pemuda itu, yang dianggap pembantu
dan murid. Jadi beliau menyatakan begini, dia itu adalah wa yata'allamu wa yakhdumuhu wa yata'allamuhu wa yattabi'uhu wa yakhdumuhu wa yata'allamu minhu. Dia itu, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, selalu mengikuti Nabi Musa, selalu menjadi pelayannya Nabi Musa, dan selalu menjadi murid Nabi Musa. Ada 3, Pak. Selalu ikut. Nah, ikut berarti ngelayani. Dan ternyata yang kedua juga belajar sama Nabi Musa. Dia nama aslinya siapa, Pak? Yusha bin Nun bin Ifraim bin Yusuf. Berarti dia adalah cicit Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan orang sembarangan. Dan ternyata menjadi apa? Pembantu Nabi Musa alaihissalam, belajar ke Nabi Musa. Dari ayat ini saja sudah bisa kita ambil kesimpulan kan, Pak? Bahwa hubungan antara murid dan guru bukan sekedar ta'lim, bukan sekedar proses belajar mengajar, tapi apa? Khidmah, pelayanan, Pak. Ini sudah sejak dulu begitu. Dan Nabi Musa sendiri, Pak, Nabi Musa pun demikian ketika akhirnya ketemu sama siapa? Orang yang lebih pintar, yang katanya di beberapa riwayat disebut namanya siapa? Khidir. Itu kan terkagum-kagum, Pak, Nabi Musa. Dan Nabi Musa kepingin belajar sama dia. Nah, ngakui, Pak, Nabi Musa, wah, dia hebat dan saya kepingin belajar ya. Perhatikan kalimat Nabi Musa. Nabi Musa nggak ngomong gini di ayat 66 itu. Saya pengen belajar sama kamu, boleh nggak? Enggak ngomong gitu, Pak. Tapi ngomongnya apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Boleh nggak aku ikut sama kamu? Begitu. Boleh nggak aku ikut sama kamu? Bukan, boleh nggak aku belajar sama kamu? Tapi apa? Boleh nggak aku ikut sama kamu? Ikut itu, ittiba itu adalah dalam rangka ngawal, dalam rangka ngelayani, dalam rangka membantu. Sehingga dari sini 2 ayat ini saja, Bapak-bapak, saudaraku ikhwataddin fillah, bisa disimpulkan bahwa hubungan antara murid sama guru itu bukan hanya sekedar hubungan apa? Ta'lim, bukan hanya sekedar hubungan belajar, tapi hubungan apa? Khidmah, yaitu pelayanan, saudara. Ini Al-Quran. Dan dari ayat inilah, Pak, tradisi bagaimana murid melayani gurunya itu berjalan dari generasi ke generasi sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Muslim disebutkan, Pak, bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke kota Madinah, itu kan yang mengeluh-elukan Nabi itu kan banyak, semua orang Madinah, hampir semua orang Madinah. Loh, kok udah kenal sama Nabi Muhammad? Iya, ini pintarnya Nabi, Pak. Jadi 2 tahun sebelum Nabi pergi hijrah, itu Nabi kan mengutus siapa? Mus'ab bin Umair untuk apa? Berdakwah di sana. Sehingga akhirnya orang-orang di Madinah itu udah terframing tentang sosok Nabi, siapa, kapan ya bisa ketemu. Sampai ada berita bahwa Nabi akan tinggal di Madinah. Wah, senang, Pak, disambut. Makanya ada syair yang kemudian dijadikan tola al-badru alaina min saniyatil wada mada'al sampai lalih. Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina mada'a lillahi da. Itu katanya dari situ itu, saudara. Itu luar biasa, penyambutannya luar biasa. Dan ketika Nabi benar-benar datang, Pak, nyampe di kota Madinah, itu banyak yang ngasih hadiah sama Nabi, Pak. Banyak yang ngasih hadiah. Dan ini juga jadi tradisi toh, bahwa murid ngekei hadiah sama guru, santri sama guru. Ya, itu sudah menjadi tradisi sejak zaman dulu. Ngasih hadiah, di antaranya, Pak, di antaranya yang ingin ngasih hadiah itu adalah seorang perempuan yang bernama Gumaisyah binti Milhan. Pernah dengar nama itu, Pak? Gumaisyah binti Milhan. Ada yang menyebut Rumaisyah binti Milhan. Tapi ada juga ejaannya Gumaisyah binti Milhan. Nama lakopnya itu, nama populernya itu Ummu Sulaim. Pernah dengar nama Ummu Sulaim, Pak? Halo? Ini gak tahu kurungu kabeh ya, gak tahu ngaji sirah ya. Yang pertama Gumaisyah binti Milhan, nama lakopnya siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu punya anak umur 10 tahun. Lanang, Pak. Ayo aku ngadep Nabi gitu. Karena orang kan nyambut Nabi itu, Pak, ya seneng, wes euforia luar biasa.
Semua ingin ngasih hadiah sama dia. Ayo. Diajak lah. Ayo ikut aku. Sini area Cilor udah gak gelem tuh Pak. Ayo melok. Gitu. Ketemulah Nabi. Ya Rasulullah, banyak orang ngasih hadiah sama engkau. Ini Sahih Muslim. Banyak orang ngasih hadiah sama engkau ya Nabi. Saya yang gak punya apa-apa. Hadza Unaisun ibni ataituka bihi yaqdumuka. Itu kata Unais ya kan. Saya nggak punya apa-apa. Saya punya anak. Ini Unais anakku ya Rasulullah. Usia berapa tadi Pak? 10 tahun. Ini Unais anakku ya Rasulullah. Ataituka bihi yaqdumuka. Aku hadiahkan kepadamu ya Rasulullah. Supaya dia menjadi pelayanmu. Perhatiin. Anak usia 10 tahun. Kelas berapa kalau zaman sekarang Pak? 4 SD Pak. Anak sekecil itu adanya Iwan Wallace tuh Pak. Orang jadi pembantu tuh bayangin Pak. Tapi Nabi nerima enggak Pak? Nerima Pak. Karena memang Unais ini nyenangkan anaknya Pak. Unais ini nyenangkan. Ya wis ayo. Dan apa kata ibunya? Si siapa tadi? Ummu Sulaim. Fada'ullaha lahu ya Rasulullah. Aku minta engkau doain dia ya Nabi. Nah ini kan jadi tradisi Pak. Makanya di daerah Tapal Kuda itu ya kayak Jember, Lumajang, situ Bondowoso Pak. Iku nek aku ngomong Pak, Madura daratan Pak. Kalau saya kan Syam Pak, Syam. Saya perbatasan dengan Mekah Pak. Saya leluhur saya Syam perbatasan Mekah. Sampang sama Mekasan Pak. Dan itu kan Madura kepulauan Pak. Karena saya punya pulau ya. Kalau yang teman-teman saudara-saudara kita di Tapal Kuda itu kan Bondowoso. Sampai takon, gak ono nang pulau Madura itu. Mbutuh kondi itu pokoknya. Makanya saya sebut Madura daratan Pak. Atau nek ngomong Madura swasta Pak. Kalau saya Madura negeri itu kan. Nah itu Pak, orang Madura di Tapal Kuda itu Pak, kalau sowan sama kiainya Pak, itu dalam bahasa tradisi mereka namanya anyabis. Anyabis itu yang ngasih sesuatu Pak, terus minta doa. Itu tradisi yang sudah ditanamkan oleh Nabi. Ini Humaisyah ini habis ngasih anaknya, ya khedumuka, supaya menjadi pelayanmu ya Rasulullah. Setelah itu ngomong fadullah lahu. Nabi doain dong dia itu. Terus Nabi doain Pak. Dan perhatiin Pak, saya Pak umpama ya ada bapak punya anak terus Ustaz doain anak saya, pasti saya kan doanya yang rodok melip-melip gitu. Ya, mugi-mugi anak jenengan anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, anak yang ahli Al-Qur'an, nanti bisa hafal Al-Qur'an, yang ahli iman, yang menjalankan Al-Qur'an sunnah. Wah, macam-macam tuh Pak ya. Nabi itu ringan Pak doanya, Pak. Pakai materi doanya Pak. Enggak melip-melip, pakai materi. Gara-gara hadis ini kan saya itu kalau ngasih tips ke jamaah kalau pas waktu waktu haji, waktu umroh yang kalau tahu sunnah itu kan kadang-kadang yang jamaah bukan kadang-kadang hampir semua jamaah yang ra hafal to Pak. Sing jenenge ojo mane jangan kadang-kadang ustaz yo gak hafal doa sing sakmono akeh toko departemen agama nek tawaf itu kan. Saya bilang begini, udah sampai ono masalah apa nang omah, kurang apa wis njaluk wae nang pas waktu tawaf. Allahumma fulus ya Allah, Allahumma duit ya Allah, Allahumma bayar utang ya Allah, oleh ngono to. Ora apa-apa nek kepengin mobil Allahumma ya Allah, Innova ya Allah, Allahumma ya Allah, nek iso Suzuki. Ya begitu loh Pak. Boleh. Ini Nabi di Sahih Muslim ketika diminta doa oleh sahabat tadi Ummu Sulaim untuk anaknya. Nabi doanya apa Pak? Itu anak kecil loh Pak didoain kayak begitu sama Nabi. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Si cilik padahal si usia 10. Dungane wis futuristik jauh ke depan. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, buat anak ini banyak duit. Ya Allah, buat arek iki sugih engko ya Allah. Kan begitu, kan mestinya engko, Pak. Enggak mungkin saiki. Ya Allah, buat ini sugih ya Allah. Buat anak ini ya Allah punya anak keturunan ya Allah sing wake. Aksir malahu wa waladahu. Lah ya, Pak. Perbanyak duit dan anak keturunannya. Dan si anak ini, Unais ini Pak, ikut Nabi sampai Nabi wafat. Nabi itu 10 tahun kan di Madinah. Berarti anak ini usia berapa ketika Nabi wafat? 20 tahun. Dan beliau berkata setelah wafatnya Nabi dan setelah berkeluarga dan kaya raya Pak dan punya anak keturunannya banyak. Beliau usia sampai 80-an tahun.
Jadi ketika Nabi wafat beliau usia 20 tahun. Masih 60 tahun lebih. Berarti sudah melebihi masa Khulafah Ar-Rasyidin, Pak. Termasuk beliau ini sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Termasuk ya, bukan satu-satunya. Ada yang paling akhir ada, Pak. Tapi beliau ini yang termasuk paling akhir meninggal dunia. Siapa ini Pak yang saya ceritain? Ya? Anas bin Malik Pak. Maka disebut Unais. Anas bin Malik. Bapak tahu nggak Anas bin Malik siapa? Ya pembantu Nabi, Pak. Tidak, maksud saya Imam Asyuyuti menyebutkan Anas bin Malik ini adalah perawi nomor 4 di kalangan sahabat. Nomor 1 siapa? Abu Hurairah. Nomor 2 Abdullah bin Umar. Nomor 3 Abdullah bin Abbas. Nomor 4 Anas bin Malik. Nomor 5 Aisyah. Anas bin Malik merawikan hadis sekitar 2000 hadis. Itu nomor 4 2000 hadis, Pak. 2700 atau berapa itu? Saya agak lupa angkanya. Itu dari Imam Asyuyuti menyebut seperti itu, Saudara. Dan semuanya diawali dari apa? Pelayanan, Pak. Khidmah. Nah, ini kan berarti kan jadi dalil toh bahwa ya murid iku ya ojo belajar tok. Nah, iso apa? Melayani. Duh, ngelayani itu jangan dipahamin hanya ngelayani guru, Pak, tapi ngelayani liyane toh. Kalau dia berada di pesantren, yang melayani pesantren. Makanya kenapa di pesantren ada piket-piket, Pak? Kan begitu. Gak usah di pesantren, di boarding school yang mahal-mahal tuh bayarnya, Pak. Itu mesti ada piket, Pak. Piket gugah apa? Gugah tahajud. Ono dhewe, Pak. Biasanya arek-arek nek ngongkon piket gugah tahajud tuh paling wangel. Karena dia pasti nggak bisa tidur, Pak. Karena harus apa tugasnya? Dia bangun lebih dulu untuk membangunkan. Yang paling nyeneng no arek-arek itu, Pak. Itu nek wis piket masak, paling seneng, Pak. Karena iso nang pasar. Nek nang pasar iso metu, ndelok suasana lu. Aduh, arek ku suwen nang arek-arek itu kan. Terus iso apa gak belajar, Pak. Karena wis tugas masak sehari itu. Sing liyane tinggal mangan. Itu namanya pelayanan. Memang harus begitu. Jangan dianggap perbudakan. Ada guru gembul menyebutkan itu adalah tradisi yang tidak diajarkan oleh Islam. Gimana ini dalilnya jelas Al-Quran, dalilnya jelas hadis Nabi Muhammad. Mau saya tambahi hadis lagi, Pak. Dari Robi'ah bin Ka'ab. Robi'ah bin Ka'ab, Pak. Sahabat Nabi ini Robi'ah. Pernah nginep bareng Nabi. Ini sahih hadisnya, pernah nginep bareng Nabi. Setelah pas waktu nggak disebut di hadis itu nggak disebut nginep itu nginep di rumahnya atau nginep dalam perjalanan, tidak disebut. Abitu ma'an Nabi, begitu bahasanya. Aku nginep bersama Nabi. Tidak disebut apa nginep di rumahnya atau nginep di perjalanan. Saat itu ketika Nabi Muhammad SAW bangun, Pak, itu yang namanya Robi'ah bin Ka'ab sudah menyediakan air ngelayani Nabi, isok raup, cuci muka, berwudu pakai air. Nabi senang, Pak. Siapa ini yang nyiapin air? Gitu kata Nabi. Senang, Pak, dilayani. Siapa yang nyiapin air? Saya, Rasulullah. Apa kata Nabi? Perhatiin nih, Pak. Sal. Sal itu is'alni. Apa artinya itu? Kamu minta apa sama saya? Itu tuh Nabi, Pak. Saking senangnya Nabi. Jaluk apa awak? Mulai bahasa awak itu, Pak. Loh, boten Nabi. Saya cuma ngelayani engkau, Nabi. Nggak. Kamu minta apa? Karena dipaksa didesak sama Nabi, jaluk akhirnya, Pak. Ya wis, aku tak jaluk Rasul. Ayo jaluk apa? Tak kei. Ini as'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta satu aja, Nabi. Aku kepingin bisa membersamaimu di surga. Pak, saya ingin tanya. Itu permintaan tinggi atau permintaan ringan tuh, Pak? Itu permintaan dukur, Pak. Membersamai Nabi di surga berarti kan selevel sama Nabi, Pak. Sekelas sama Nabi, bersama Nabi. Sampai Nabi ngomong gini, aku radalik, jaluk sing liyane po. Sampai ngono. Jaluk sing liyane po. Kaboten niku ya. Kaboten. Itu siapa namanya tadi? Robi'ah bin Ka'ab. Boten Nabi, saya minta itu saja. Yang lain enggak ada. Enggak, itu saja. Kan Nabi tadi minta saya untuk apa? Untuk minta. Saya minta itu saja. Apa Nabi bilang? Ya sudah. Kalau begitu, a'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya udah kalau begitu bantu aku memenuhi permintaanmu dengan kamu memperbanyak apa?
sujud. Memperbanyak sujud ini bisa jadi bermakna memperbanyak sholat sunnah, Pak, ya. Atau memperbanyak sujud ini adalah memperlama sujud di akhir, Pak. Jadi pas waktu kita sujud di akhir, karena Rasulullah pun di sujud terakhir mesti lama itu, Pak. Sampai satu saat Aisyah itu saking suwe ini dicubit tangannya Nabi itu, dicubit. Setelah salam Nabi tanya, "Ya Aisyah, kenapa kau mencubit saya?" "Nggih Rasulullah, jenengan ini saya pikir sakratul maut itu kan." Karena apa? Saking suwe nih, Pak, koyo gak obablas gitu kan. Dan ini menjadi dalil bahwa sujud terakhir itu kalau bisa diperlama. Ya iya, Pak, kalau sendiri, Pak. Ini gini loh ya. Pak, saya kasih tahu, Pak, ya. Saya kasih tahu. Mohon maaf, Pak, ya, kalau Bapak berbeda sama saya. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Ini karena Bapak ini bertanya ya, saya akhirnya agak nyimpang sedikit. Tidak ada dalil yang melarang sholat cepat, Pak. Justru ada dalil yang melarang sholat lama. Ngerti maksud saya? Dalil larangan sholat lama banget ya. Itu ono dalilnya, Pak. Kasusnya siapa itu? Yang pergi ke Yaman? Mu'adz bin Jabal. Ketika disuruh jadi imam, Pak. Wah, suwe. Ya, mungkin maksudnya niru Nabi. Tapi Nabi itu kan gak jadi imam pas waktu lama itu. Suwe gak karu-karuan. Akhirnya itu sholat subuh. Akhirnya ada yang mau barokah. Ada yang mau barokah. Ketika dikabarin, ini sahih hadis ya. Ketika dikabarin kepada si imam, siapa itu? Mu'adz bin Jabal. "Mas, bahasa kita begitu. Tadi itu sampean suwe. Itu ono sing misah. Sopo sing misah? Munafik itu. Ngono, Pak. Ngamuk Mu'adz, Pak. Munafik. Omongan ade. Munafik itu misah-misah. Dilaporno, Pak, nang wonge sing misah. Sampean niku lapo berpisah itu dengan jamaah. Dianggap munafik ya. Loh, aku dianggap munafik. Lapor ke Nabi, Pak. Apa kata Nabi? Dipanggil Mu'adz. "Ya Mu'adz, afattanun laka ya Mu'adz," gituin sama Nabi. "Kamu mau buat fitnah ya Mu'adz." Begitu, Saudara. Jadi iku nek salat berjamaah, Pak. Nek salat dhewe yo fesueno ora apa-apa. Nek awak dhewe walik-walik, Pak. Ya kan, nek ambek jamaah disuwek-suwekno diwian. Nek kapan-kapan kita bahas bab salat khusyuk ya, nanti kita bahas. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, ini perhatikan. Langsung kata Nabi, "Ya sudah, ini ala nafsika bi kasrati sujud." Bantu aku memenuhi permintaanmu dengan kamu memperbanyak apa? Sujud. Nah, akhirnya seneng, Pak, iso barengin Nabi. Gara-gara apa? Melayani Nabi. Ditiru oleh sahabat lain, di antaranya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dalam riwayat yang lain juga menyebutkan, Pak, menyediain air ngelayani Nabi, Pak. Kebetulan Nabi lagi tidur di rumah Maimunah. Maimunah sinten? Istri Nabi. Tanya nih Nabi, siapa ini yang nyediain air? Maimunah. Abdullah bin Abbas ya Rasulullah. Apa kata Nabi, Pak? Nabi nggak pakai ngomong, langsung berdoa, Pak. Dan doa ya, mungkin Bapak pernah populer dengan doa ini. Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Itu kan doa, itu doa untuk Ibnu Abbas gara-gara pelayanan tuh, Pak. Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefakihan terhadap Ibnu Abbas dan berilah kemampuan memahami tafsir terhadap Ibnu Abbas. Itu gara-gara Ibnu Abbas apa? Melayani Nabi. Ayo Bapak-bapak, ini karena waktu ya, nggak tuntas sebenarnya ini. Kalau mau tuntas bisa lebih panjang lagi. Intinya, Pak, dari dua sumber hukum ini, yaitu Al-Quran sama apa? Hadis. Intinya bahwa hubungan antara murid sama guru itu ya tidak hanya apa? Ta'lim, Pak, tapi apa? Khidmah, pelayanan. Maka kata guru saya, Dr. Muhammad bin Ismail, seorang ulama besar di Mekah, menyatakan al-ilmu bita'allum wal barakah bil khidmah wal manfaah bit ta'ah. Ilmu bisa diperoleh dari belajar, tapi barokah bisa diperoleh dari khidmah, melayani, dan manfaat bisa diperoleh dari taat kepada guru, saudara. Ilmu, barokah, manfaat, harus belajar, melayani, dan taat. Kalau kita bisa dapat seperti itu, insya Allah. Makanya apa yang bisa kita ambil, Pak? Ya kita ngomong sama anak kita, ya kan? Kalau mau berangkat sekolah, anak belajar yang pintar. Jangan sampai di situ aja, Pak. Lanjutin. Bantuin gurumu, konco-koncomu.
Nek memang butuh bantuan, nek ana guru nggawa tas, nek wong biyen nak ngono tuh, Pak. Wong biyen ngono, saiki Pak, anak dikepuk ditempeleng titik ae wis lapor polisi. Ya Allah, anak nggawa tas guru ini dianggap apa? Pembantu. Anak roan. Di pesantren itu ada roan tuh, Pak. Roan itu apa? Ya, roan itu membangun pesantren bareng-bareng. Bukan jadi kuli loh, Pak. Kuli ono dhewe, Pak. Saya dari pesantren loh, Pak. Saya juga pernah roan. Itu yang namanya kuli ono dhewe karena kita nggak memiliki kemampuan untuk bisa jadi kuli. Kuli itu kan gimana ngeracik semen dengan itu kan kuli, Pak. Dan itu hanya kuli yang bisa. Kita cuma ngangkat apa jenengku? Lolo diangkat terus di apa namanya digeser-geser tuh loh, Pak. Santri sakmono angkene sampai nang ndukur. Lah iku nek nyewa tukang sakmono iku piro, Pak? Lah kita bantu dan amal jariah. Ngono dianggap anakku lho mondok duduk gaweku kuli. Ya Allah, enggak tahu ngaji, Pak. Ini Bapak kalau ngaji kayak begini ini paham bahwa mestinya itu tidak hanya proses apa taklim, tapi proses apa? Khidmah, Pak. Nanti next kita akan bahas tentang adab, Pak. Ini belum adabnya. Ini kan tadi materinya kan khidmah dan adab, Pak. Ini sekarang sudah melayani, tapi nggak punya adab juga nggak benar, Pak. Sedikit aja ilmu setinggi apapun, Pak, kalau nggak punya adab, Pak, nggak akan pernah mendapatkan ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu ilmu yang tawadu, ya kan? Ya kita lihat ustadz-ustadz yang barokah itu, Pak, kan tawadu, Pak. Terus gak pasang tarif dan ini gak barokah, Pak. Itu pasang tarif, pasang ini teko ya kadang-kadang delok-delok. Itu begitu tuh, Pak. Itu ilmunya sudah sejak awal sudah beda itu. Tapi kalau anak-anak kita belajarnya itu ya belajar, ya khidmah, ya apa jenenge, ya adab, adab lah etika tuh, Pak. Ada ketawaduan itu, Pak. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.